Zaman SD juga saya sudah mulai bantu orang tua ya, jualan tempe, mikul tempe kalau pagi itu sebelum sekolah. Ini dia. Kita juga bantuin ibu mikul tempe ke sana, Ini ke dia. pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini hadir di acara Nikmat dan Sedekah MNC TV. Kita disuguhkan oleh Allah Jalla Jalaluhu tiap hari orang demi orang, ya hamba Allah demi hamba Allah yang membangkitkan semangat kita bahwa oh bisa ya berubah. Oh bisa ya jadi kaya. Oh bisa ya punya penghasilan. Malah banyak. Oh bisa berubah ya gitu. Sukses ya gitu. Dengan latar belakang yang seperti kebanyakan orang gitu loh. Datang misalkan ke satu kota tanpa bawa apa-apa atau relatif lah nggak terlalu mewah gitu loh. Seperti bintang tamu kita kali ini, insya Allah Pak Yudi memulai dengan diusir Rahmat Rantip, dimulai karir di usahanya dengan banyak kemudian berjuang, banyak kemudian ragam yang menantangnya, yang merintanginya. Dan memulai dengan rupiah yang relatif, tadi saya bilang 6 juta gitu loh di tahun berapa nanti beliau sendiri yang cerita. Nah kalau cerita 6 juta kan hari ini sebenarnya pemirsa juga banyak yang punya kan gitu. Dalam bentuk misalkan motor, dalam bentuk seisi rumah misalkan, bahkan lebih dari beliau. Tapi kenapa beliau kemudian bisa berhasil? Salah satu wujud keberhasilannya adalah punya sekitar 600 waralaba warteg. 600, gila itu. Kalau satu harinya 100.000 aja gitu ya, itu udah 60 juta satu hari loh. Ya kan? Kalau sejuta berarti udah 600 juta. Nah seperti apa gitu ya. Ya, dan apa cita-citanya? Salah satu cita-citanya adalah mewartegkan Indonesia. Keren. Iya. Allahu Akbar. Baik, kita langsung sapa beliau ya. Pemirsa, siapkan hati pemirsa, siapkan kemudian pikiran pemirsa untuk belajar. Bagaimana kita mengupgrade diri kita, memperjuangkan impian kita. Bismillah ya. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 600 waralaba warteg. Luar biasa Pak. Saya mikirin berarti kan minimal ada 600 orang yang kerja ya. Ya lebih malah. Lebih malah ya. Ada berapa kira-kira? Kalau satu warung kan minimal 4 orang. 4 orang? Minimalnya 4, 5, ada yang 8 masing-masing lah. Oh karena gantian atau apa? Iya satu warung kan istilahnya kadang-kadang ada yang non-stop. Pokoknya minimal kan 4 orang, 5 orang, 6 orang. Kalau mungkin dipukul rata ya kisarannya 5 orang sih satu warung. 5 orang kali 600 pemirsa. Bagaimana ketika Allah sudah memberikan manfaat buat satu orang, dia bisa membawa manfaat minimal tadi tuh 3.000 orang berarti ya. Masya Allah. 3.000 orang pemirsa. Itu 3.000 orang itu kalau di satu atap kan. Waalaikumsalam. Aduh maaf ini kita telat. Si cantik dandan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dandannya lama bener. Ya biar laku. Putri saya Pak. Ini Om Yudi. Om Yudi ini memulai dari nggak terlalu banyak modal, nggak terlalu gede, ya, sekitar 6 juta katanya. Tapi sekarang punya 600 waralaba warteg. Wow. Seluruh Indonesia? Enggak, Jakarta baru ya? Masih Jabodetabek. Ada sih yang di luar kota sudah ada sementara ini, Bandung, Semarang, Purwokerto sudah ada. Sebenarnya permintaan sih banyak Pak Ustadz, cuma emang terbentur SDM-nya yang belum mau hijrah yang terlalu jauh dari kota Tegalnya. 600. Setiap warteg beliau karena ada yang non-stop 24 jam. Itu ada yang 5 sampai 8 pekerja. Wow. Jadi kira-kira ya 3.000-4.000 orang berhasil diberi pekerjaan oleh Pak Yudi. Nah, kita dengar ceritanya langsung. Silakan Pak. Dari awal ya, pemirsa demen tuh. Dari susah. Ya Pak Ustadz, saya berawal dulu kan kebetulan ya emang saya cuma tamatan SD ya. SD Pak? Iya, alhamdulillah tamat juga SD sih Pak Ustadz. Enggak sempat SMP gitu? Enggak. Ya Allah.
Ya sempet dimarahin sih sama saudara, kakak gitu ya, kenapa nggak mau sekolah. Ya pokoknya aku nggak tahu lah saat itu aku pengennya kerja aja gitu istilahnya kan. Terus kebetulan aku bantuin orang tua petani juga. Zaman SD juga saya sudah mulai bantu orang tua ya, jualan tempe, mikul tempe kalau pagi itu sebelum sekolah. Ini dia. Kita juga bantuin ibu mikul tempe ke sana, Ini ke dia. pasar. Pas lama-lama aku pengen hijrah ke Jakarta. Awal kita ke Jakarta juga dagang asongan Pak Ustadz. Asongan dulu. Dagang rokok kayak gitu. Dulu kakak belum lahir ya, zaman-zaman asongan. Asongan tuh orang pakai kotak gitu. Pemirsa masih ingat ya yang seumur-umur 40-an ke atas ya. Pakai kotak, kemudian pakai tali gitu kan. Terus kemudian dia ngasong deh. Pergi ke terminal, ke stasiun, ke lampu merah, Iya, nawarin. teman-teman kita tuh banyak seperti itu, dagang koran, dagang apa dulu masih banyak Pak Ustadz. Tahun berapa tuh Pak? Ya aku lupa deh tahunnya. Lupa. Tapi asongan sih bisa ditebak lah ya di bawah tahun 2000 lah ya. Ya jauh sih, di bawah tahun 2000 banget. Terus aku mulai hijrah, mulai berkeluarga ya. Kebetulan istri juga emang satu sekolah waktu SD-nya. Kebetulan istri sih sempat mondok 3 tahun di pondok pesantren. Pas ketemu lagi mau reuni nih, akhirnya cerita nih sedikit nih. Iya siap, nggak apa-apa, bener. Ya akhirnya Lagi musim percintaan kan. Iya. ya pas pikir-pikir, aduh kita kalau mau merit nanti ke ini dulu deh, nyoba usaha lain. Keluarga kan kebetulan warteg tuh, rata-rata tuh warteg. Akhirnya kita warteg. Kita udah punya modal, waktu udah langsung punya modal, udah tunangan. Saya pikir nanti kalau merit ini baru kita jualan warteg gitu kan. Akhirnya kita join sama mertua, kita kan belum punya pengalaman tuh Pak Ustadz. Tapi itu tadi Tuhan berkata lain, setelah kita buka warteg pertama sama mertua, malah bangkrut tuh Pak Ustadz. Ya Allah. Terus minta ganti rugi nggak mertua? Iya, mertua nagih kan tuh? Ya enggak lah gitu Enggak kan. Akhirnya begitu menikah, kita dagang asongan lagi. Ya udah kita ngumpulin duit lagi lah sama istri. Tapi lebih semangat sih ternyata. Dulu ya mindset kita tuh, aduh aku sendirian aja sebulan sekian. Kalau sama suami istri berarti aku nggak ada untung. Paling untungnya makan. Tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Begitu kita udah berkeluarga, justru itu meningkat ekonominya. Walaupun dagang asongan. Yang tadinya sebulan kita dapat 300-an, itu bisa 500, bisa 700. Padahal logika manusia itu ya harusnya impas lah ya. Tadi dimakan satu orang, setelah 2 orang. Tapi kenyataannya itu berbeda. Kenyataannya sepiring dimakan sendiri kurang ya. Apalagi berdua ya. Ternyata malah jadi 2 piring ya. Baik pemirsa, Kak Firza. Iya pemirsa, berarti itu menjadi salah satu bukti juga kalau menikah itu membuka pintu rezeki. Betul. Jadi kalau papa mau rezekinya banyak, nikahin aku Pak. Ya udah pemirsa kalau ada yang mau Firza. Oke pemirsa jangan kemana-mana karena ini ceritanya masih berlanjut. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.